Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Deka lagi. Di video kali ini kita kembali akan membahas aplikasi kwitansi Arkas dan administrasi SPJ BOS versi 3.4.8 ya. Ini adalah versi terbaru yang barusan saya update di hari ini, Kamis 29 Januari 2026 ya. Nah, pertama ketika buka aplikasi ini pastikan kamu masuk ke halaman tentang dulu. Di sini sudah saya tulis beberapa riwayat dari pengembangan aplikasi ini. Versi 3.8 ini saya melakukan perbaikan rumus pada halaman berita acara rekonsiliasi SPJ. Nah, jadi sekarang akhirnya sudah bisa hitung ya, realisasi belanja modal peralatan dan mesinnya itu sudah benar, insya Allah benar sesuai dengan aslinya ya. Nah, tadi sudah saya coba. Nah, silakan untuk cara pakainya silakan baca di sini ya. Sini sudah saya tuliskan sedikit. Nah, ini dia riwayatnya. Oke, kembali ke halaman depan. Nah, yang pertama ketika kamu masuk ke aplikasi ini, isi dulu ini data sekolah, data NPSN, data NSS, data akreditasi, alamat jalan sekolahnya, nama dinas ini. Kalau kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian nama kelurahan, nama kecamatan, kabupaten, provinsi, nomor telepon kalau mau diisi, kode pos, email sekolah, website sekolah, sumber dananya BUSP reguler atau yang itu apa tuh non reguler, yang kinerja bisa juga terpisah, tapi kalau kinerja tahun anggaran, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, nama bendahara, NIP bendahara, dan nomor HP bendahara di sini. Nama operator kalau mau diisi. Nah, kepala sekolah baru ini jika terjadi di tengah tahun ya. Misalnya di tahun 2025 itu di bulan berapa berubah kepala sekolahnya, berubah ya, silakan dimasukkan di sini nama kepala sekolah yang baru, nama sekolah yang lama, nama kepala sekolah yang lama tidak perlu dihapus ya. Nah, NIP yang baru juga. Nah, ini tanggal dia bertugasnya itu diisi di sebelah sini. Nah, yang di sebelah sini nomor HP-nya ya. Nah, ini juga kalau terjadi pergantian bendahara sama juga seperti itu. Ini NIP-nya, ini tanggalnya ya, dan tanggal mulai bertugasnya. Oke, ini logo kabupaten atau apa kalau mau diisi ya. Nah, ini logo untuk Uri Handayani ini bisa juga diganti dengan logo sekolah ya. Ini fungsinya untuk nanti di aplikasi ATM perjalanan dinas itu semua ini harus lengkap ya, biar nanti kopnya bagus ya. Oke, sudah. Nah, untuk kamu yang ingin lebih mengenal saya, ini alamat web saya, blog pribadi saya ya. Nah, selanjutnya itu yang perlu kita isi juga ini data PTK. Nah, ini silakan diisi. Silakan diisi semua data ini. Ini diperlukan untuk isian administrasi perjalanan dinas ya. Isi ya sampai ke ujung selengkap mungkin. Nanti kalau tidak lengkap ya nanti tidak tampil ya di sininya, di administrasi perjalanan dinasnya nanti. Nah, nanti muncul di sini ya. Nah, kita lanjut ke BKU. Nah, ini silakan kamu salin ya dari Arkas itu ya, kan bentuknya dari PDF. Nah, di convert terlebih dahulu bisa menggunakan aplikasi online ya, I love PDF itu atau apapun itu terserah kamu. Nah, tapi pastikan dulu dia itu jangan terblok ya. Jadi kan biasanya itu kalau di I love PDF itu dia perhatikan di bawah sini ya, di ini panah, tombol panah ini perhatikan. Biasanya itu kalau dia di itu begini dia. Nah, ya kan kalau dari I love PDF bisa jadi 2-3 halaman. Pastikan ini dipencet dulu ke tempat lainnya yang kosong. Nah, kemudian balik lagi ke halaman yang ada BKU-nya ya, baru di copy ke sini. Nah, untuk saran saya silakan di copy paste value ya. Nah, ini yang ada rumusnya itu mulai dari sebelah sini ya. Ini nih yang ada rumusnya. Hati, jadi kalau kamu kopinya batas ini saja, batas di bagian pengeluaran ya. Oke, isi semua. Nah, ini untuk isian honor untuk bulan ini gaji ya. Ini tidak usah diisi ya. Cukup kamu isi yang bagian di sininya.
Nah, di sini untuk nama toko, nama alamat toko, kegiatan ini untuk isian dari administrasinya, itu kita untuk administrasi kelengkapan dari SPK-nya kalau kamu tidak belum menggunakan Sipla ya. Nah, ini saya contohkan di sini kan sudah banyak, ini sudah isiannya. Kita lanjut ke halaman kwitansi. Nah, di halaman kwitansi ini dia tampilannya seperti ini ya. Nah, itu dia. Nah, ini saya contohkan bahwa di ATK tadi kan dia tergabung. Nah, ini. Nah, di BKU-nya tadi ATK-nya itu sesuai yang di Arkas kan dia itu rinci ya, rincian. Jadi bisa-bisa seperti ini, tapi BPU-nya sama. Jadi untuk kwitansinya itu saya setting secara sedemikian rupa supaya dia bisa gabung jadi satu, nominal harganya juga gabung jadi satu. Nah, kemudian itu kalau belum siplah bisa lewat, ada surat pesanannya ini. Nah, di sini ini juga saya hasil dari yang isian di halaman BKU tadi ya, masuk ke sini dia. Nah, ini kan ada kopnya tadi, dia akan masuk sini. Surat perintah kerjanya di sini ya. Nah, dan BAST-nya di sini. Nah, ini untuk setting-settingannya itu di ini. Kalau tanggal itu biasanya kalau di kami seperti ini ya tanggalnya. Nah, ini H-2 ya. Untuk pesanannya H-2. Tadi PKU-nya tanggal 30 ya. Untuk pesannya H-2 kalau kami. Ikut di kwitansinya nanti tanggal 30 udah keluarnya. Oke. Nah, itu untuk lampiran itu. Nah, kemudian untuk gajinya itu saya buat mana gaji ya. Nah, ini untuk halaman gaji kita langsung ada lampiran ya. Lampiran gaji. Nah, untuk gaji itu di setting dulu di bagian lampiran ini, lampiran gaji ya. Dari halaman depan ini kan ada, dari halaman depan juga bisa disetting di sini. Ada di kwitansi kan di sini halaman kwitansi. Dari sini juga bisa disetting. Nah, di sini dilengkapi. Ini, nah yang hijau ini namanya akan ditampilkan di sebelah sini ya. Nah, nama yang akan tampilkan di lampiran gajinya nanti yang hijau. Ini nama gurunya, nama pegawai perpus atau nama tenaga administrasi. Kemudian jabatannya akan tertulis di itu. Mau nanti bisa jadi guru kan, guru mapel atau guru apa, guru bahasa Inggris apa, guru PJOK atau mungkin. Nah, untuk di arkasnya kan dia seperti ini. Untuk di arkasnya biasanya itu kalau guru dia langsung muncul menggunakan namanya ya, nama si gurunya itu. Nah, itu kalau guru kan dia sesuai nama yang terdapat di apodiknya. Nah, ini tenaga administrasi seperti ini. Yang ini diatur ya, yang kuning-kuning ini diisi. Jadi kamu fokus untuk pengisiannya itu di yang kuning-kuning ini saja ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke BKU. Nah, untuk lampiran gaji ini dia di halaman kwitansi, balik lagi di halaman kwitansi ya. Untuk lampiran gaji dia secara otomatis akan tampil lampiran ya. Jadi ini sudah saya set sedemikian rupa. Nah, ini ada juga ini upah tukang. Kalau upah tukang ini juga diisi ya di halaman BKU-nya tadi. Bagian mana yang ada upah? Mana upah tukang ya? Upah tukang, nama tukangnya diisi. Nama tukang ini di sebelah sini. Saya sudah siapkan juga nih untuk nama tukang. Bagian mana yang belanja yang tukang ya misalnya. Nanti akan tampil ya. Saya lupa juga tukang. Nah, ini upah tukang ya di sini. Nah, kalau kami di sini upah tukang. Tukang satu siapa namanya? Tukang satu misalnya. Tukang satu, tukang dua, tukang tiga misalnya. Nah, itu misalnya. Oke. Kalau kami tiga biasanya tukang. Nah, untuk lampiran gaji itu, nah kita lihat di bagian upah tukang ini dia. Tukangnya tadi di nomor berapa itu? Kita satu-satu dulu ya. Nah, ini
untuk lampiran gaji kita ini kan sudah tadi. Nah, ini bisa print sekaligus banyak ya, tapi kalau lebih bagusnya printnya satu-satu ya. Saya lihat ini di preview. Nah, ini udah saya ke print gaji. Nah, ini kalau dia gaji kan, ini baca tuh honorarium guru, secara otomatis akan ada lampiran. Nah, ini untuk penjaga sekolah juga, kalau dia isiannya benar, dia akan ada muncul lampiran. Nah, ini kan. Nah, ini untuk honor pramuka juga ada lampiran kalau isiannya benar. Nah, ini untuk yang ATK tadi kan, dia terjumlah. Nah, ini belum bisa setel otomatis ya lampirannya ya kalau ATK. Nah, untuk lampirannya dia kami masih manual ya, semi manual lah katakanlah sebutkan, karena dia tuh sudah secara set ada di sini. Nah, ini agak error ya, ini pencet di tempat lain dulu ya. Nah, dia akan hilang sendiri. Nah, untuk kalau dia ATK tadi kan di sini. Nah, begitu lengkap itu lengkapi di sini ATK-nya. Nah, ini pada yang ini untuk yang halaman yang bagian kosong ini disembunyikan saja ya. Kalau caranya ini di blok dulu, kemudian klik kanan, pilih hidden. Nah, itu dia, biar rapi ya. Ini saya siapkan berapa kotak ini, kalau kurang kotaknya itu silahkan ditambah sendiri ya, diatur sendiri. Untuk perintah kerjanya seperti itu juga sama, klik kanan di hidden ya supaya rapi. BAST nya juga, BAST. Oke, tapi seharusnya sih kalau sudah siplat tidak perlu lagi ini ya. Ini karena kemarin ada yang request pakai itu ya. Nah, oleh karena itulah dia harga dari aplikasi ini makin terus naik ya. Karena itu dia, awalnya itu kan sederhana. Jadi sederhana ya, saya kasih murah itu 25.000 kemarin. Nah, sampai hari ini pun kalau sudah selengkap ini saya tidak lagi tidak bisa lagi kalau harga 25.000 itu. Jadi untuk sekarang harganya sudah 200.000 rupiah ya. Anda mau ya silakan, tidak mau ya saya juga siapkan yang versi untuk basic ya, versi yang sederhana, bahkan gratis ya. Di website saya itu, di blog pribadi saya itu saya sediakan untuk versi gratis yang versi sangat sederhananya ya dari aplikasi ini. Nah, kita lanjut ke yang upah tukang tadi di nomor berapa itu. Upah tukang itu 58. Nah, kita lihat di sini. Langsung saja cepat ke 58. Nah, ini langsung ke 58 bisa. Nah, itu dia. Nah, ini kan upah tukang. Nah, dia akan tampil nama tukangnya, harinya, jumlah harinya juga. F23. Nah, di mana nih F23? Jumlah harinya di BKU juga ya. Hari kerjanya ya. Apa saya di volume ya kali ya. 8 juga. Nah, kita lihat jumlah harinya itu. Ah ya, di situ ya. Masih tetap di bagian volume ya untuk jumlah harinya. Jumlah harinya tetap di situ ya. Oh, ini cuma 2 kotaknya ya. Oke, nanti saya editnya saya tambahin ini foto-foto tukang ya. Oke, itu dia untuk tukang. Itu cetak. Nah, ini bagian selanjutnya administrasi perjalanan dinas. Nah, untuk administrasi perjalanan dinas, yang pertama itu di sini diganti dulu ya. Nah, di bagian hijau ini diganti dulu ya. Pilih perjalanan dalam daerah atau luar daerah, diklik yang bagian panas ini ya. Nah, kemudian diisi surat, nomor suratnya, tempat tujuannya itu di mana, untuk jalannya itu di sini ya. Saya tulis di sini jalannya, ini ada keterangannya jalan. Karena kemarin tuh ya namanya juga aplikasi ini bertahap berkembangnya, jadi nah, jalannya diisi saja di situ. Tanggal perjalanannya itu, masuk perjalanannya apa. Nah, ini dasarnya biasanya surat undangan atau surat apa tuh, surat dinas pendidikan nomor berapa misalnya.
Nah, tanggal berangkatnya itu, tanggal kembalinya itu, nah ini bisa lebih dari 1 hari ya. Nah, ini untuk tanggal ini, nah ini saya ganti saja ini, karena ini waktu itu -1 ya bisa. Nah, ini tanggalnya kita ganti setiap tanggal berangkat ya. Nah, disamakan dengan tanggal berangkatnya, biasanya gitu. Ini dengan itu satu saja nih. Nah, ini, nah begitu ya. 10 Januari ya, 3 hari katakanlah, jadi 3 hari dia. Nah, ini uang penginapan itu ongkos-ongkosnya ya. Uang penginapannya, uang harian, motor sewaan ini kalau waktu itu segini ya. Nah, untuk nama waktu perjalanan itu otomatis ya. Ini nama kepala sekolahnya silakan diisi. Nah, di sini isi, pilih ya. Ini hasil dari isian di halaman PTK tadi ya. Jadi kalau halaman PTK-nya salah ya salah semua dia. Isi saja ya. Nah, untuk bagian NIP-nya ini tidak usah nih, secara otomatis ini. Nah, untuk yang lebih lagi kalau bendahara, khusus ini tuh kadangan tuh perjalanan bendahara ya, khusus dia berjalan itu sebagai bendahara ini pilih di sini. Nah, bendahara atau bukan. Nah, dia yang namanya pegawai yang bendahara itu dia akan secara otomatis berubah jadi bendahara. Biasanya seperti itu. Nah, secara umum kan sebagai guru di sini. Oke, nah kalau sudah itu, ini halaman input ya. Klik insert data. Nah, ini untuk input PTK yang tadi sini, balik sini juga dia. Bisa juga dia. Jalan dinas ya. Oke, ini database-nya. Ini kemarin database ya, database perjalanan dinas ya. Saya buatkan seperti ini ya. Perjalanan dinasnya. Nah, ini saya lihat, nah ini contoh untuk perjalanan halaman perjalanan dinasnya. Nah, nomor 1 sana. Nah, ini gue buat yang rame saja. Nah, ini nah ini caranya tuh, tampilannya kan seperti ini. Kalau dia sedikit ini penuh, saya buat. Disarankan kalau dia lebih dari orang 6 ke sini dia tampilannya nyamping. Nah, seperti itu. Dapat yang kanan yang di print. Itu terserah kamu sih mau pilih yang mana. Kalau kalau dia sedikit ya segini saja, tapi ini tidak tahu juga sebenarnya. Kalau kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya maksimal ya 3 orang paling yang ditugaskan. Kalau sampai 6 ditugaskan lagi habis isi sekolah itu. Guru-guru di sekolah itu habis kalau semuanya dikirimkan. Nah, jadi kalau tapi kemarin tuh ada request sama bagaimana kalau lebih, ya sudah saya siapkan lebih. Ini jadi maksimal ini 25 guru ya, 25 pegawai ini. Ini kalau bisa, jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk selain untuk sekolah juga bisa nih, untuk dana yang lain ya. Ya tapi silakan kamu edit sendiri ya. Karena saya tidak berkecimpung di dunia itu, jadi saya tidak paham ya. Tapi bisa seharusnya sih. Nah, ini kalau mau dikosongkan. Nah, ini jadi, nah dia berkurang kan hanya orang 3. Nah, gitu kan tampilannya. Untuk SPPD belakangnya seperti ini. Nah, untuk kembali ini halaman print biasa nih printnya. Nah, silakan pilih printer ya, satu halaman. Kalau yang halaman cetak SPPD ini saya siapkan untuk berapa ini? 6 ini. Halaman previewnya 6 ya. Saya buat untuk 6 halaman print previewnya. Jadi kalau perjalanannya semua sendirian ya ini pilih satu satu. Jadi yang di printnya cuma halaman satu saja. Satu 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 saja. Atau 2 atau 3. Jadi 3 orang ini kirim. Dia akan print halaman 1 2 3 nya saja ya. Jangan langsung sekaligus. Kalau ini soalnya saya sudah halaman print previewnya saya siapkan 6. Karena kemarin tuh di kami maksimal itu 6. Pernah dikirim maksimal 6 kemarin tuh. Itu pun hari libur tapi. Nah, ini kalau mau ditambah ya tambah tambah sendiri, di sini bisa tambah nih. Nah, 6. Ini sebenarnya kotaknya saya siapkan banyak ini, ada 7. Ada berapa? 12 apa 25? Banyak nih. Nah, sampai ke bawah nah.
Tapi untuk halaman previewnya itu saya siapkan hanya untuk 6 karena terlalu banyak ya. Nah, silakanlah untuk pengeprintan itu disetting sendiri ya. Nah, untuk halaman PPD belakangnya seperti ini, kosong gitu kan ya. Tergantung sih, kalau kemarin tuh pernah sebenarnya bisa saya buat otomatis ya untuk kepemimpinan tempat kita berjalan itu, cuman kadang kan tuh kadang kan tidak pas itu, kadang tidak tahu namanya siapa, tempatnya juga kadang kan tiba-tiba pindah, jadi kalau kami lebih bagusnya kosong saja nih. Nah, ini untuk halaman taksasi juga seperti itu. Ini saya siapkan berapa halaman ini? Nah, 12 malah taksasinya untuk 12 orang ya. Nah, jadi ngeprintnya sama kayak tadi ya, pilih di sini ya, mau print halaman berapa sampai halaman berapa. Oke. Nah, untuk nominatifnya seperti ini dia tampilannya. Nah, tadi buat 25 orang ya. Kalau 25 orang dia, nah ini taksasinya saya buat ini maksimalkan sekali ini 25 orang, walaupun ya tidak pernah juga berjalan sampai 25 orang, paling berapa. Nah, di sini kalau dia cuma 3 orang, di ini blanknya ini tutup. Nah, jadi kosong dia, tidak tampil halaman blanknya. Yang tampil itu yang sesuai yang jalan saja. Nah, ini jumlahnya otomatis ya. Untuk transport ini kadang kan bisa otomatis ya. Nah, ini balik lagi ke database ya untuk itu transportnya. Di sini itu. Nah, di sini kan bisa diedit lagi kalau misal salah ya. Nah, nah ini dia untuk data-datanya. Biasanya untuk transport itu kalau kami dijadikan satu ini saja, uang harian. Atau kalau memang ada transport, isi di halaman input tadi, isi yang di sini ya, motor sewaan ini. Motor atau sewaan ini biaya bensin biasanya untuk transport ya. Untuk transport kalau kami digabung jadi satu, gabung jadi satu bisa. Atau kalau dipisah nih berarti yang bagian uang hariannya 100, ini ongkosnya 50, ini PP sesuaikan saja berapa di anggarannya kan. Kalau ini biasanya kosong ini. Nah, oke, demikianlah untuk itu yang dinas. Nah, ini kita lanjut ke register penutupan kas. Nah, di sini kan ini kalau kami kadang kan 2 kali ini Juni kalau misalnya mau diubah ya. Ini kan Desember, ini Desember 2025 tutup buku sekarang. Nah, untuk tutup buku yang lalunya mau dijadikan Desember 2024, 31 Desember 2024 ya silakan itu. Tapi kalau saranku ini rumus yang ini disimpan dulu. Boleh disimpan di tempat lain. Disimpan dulu di tempat lain, yang siapa tahu nanti berguna kan. Nah, di situ. Nah, di sini diketik 31 Desember 2025, 2024. 31 2024 bisa. Bisa diketik ya. Terserah kamu sih. Nah, ini untuk ini kan halaman yang itu tadi yang saya edit tadi. Ini kalau misalnya diganti jadi ini perhatikan ya. Nah, di sini tadi kan jumlahnya kan, perhatikan. Nah, di sini saya ganti jadi Januari. Misalnya Januari, langsung langsung Januari saja. Nah, dia misal tutup bukunya per bulan. Jadi walaupun sudah input sampai Desember, tutupnya Januari, dia akan tampil yang Januari. Nah, register tutup kasnya, berita acara pemeriksaan kasnya juga. Nah, untuk berita acara rekonsiliasi juga ada otomatis berubah. Ini sudah saya setting sedemikian rupa. Nah, kalau misalnya ganti Februari, nah kalau kami waktu itu ada aset asetnya Februari. Nah, ini rekonsiliasinya dia otomatis ada dia. Sudah saya setting ini
cukup rumit ini untuk mengatasi ini ya. Nah, udah dua ini. Gitu kan. Nah, di sini penutupan kasnya juga berubah dia. Nah, bulan Februari. Ini bisa diketik tadi kan. Nah, ini tidak tepat deh karena biasanya itu per 6 bulan tutup buku waktu itu. Waktu itu 6 bulan, cuman sekarang kayaknya sudah berubah. Ini kalau Desember akhir tahun dia akhir tahun berikutnya tutup yang ke selalunya. Ini bisa. Nah, nah, tapi walaupun dia ini sudah saya setting sedemikian rupa otomatis muncul, tapi untuk saran saya lebih baik kamu itu apa tuh? Dihitung lagi ya. Lebih bagusnya dihitung lagi supaya lebih tepat. Nah, ini misalnya itu bulan berapa tuh? Bulan 10 kan ada penambahan lagi. Nah, nah ini bulan 10 kan diganti bulan 11 dia. Nah, berubah kan 37. Oke, demikianlah. Walaupun ini sudah saya insya Allah sudah benar ya untuk pajak-pajaknya juga. Insya Allah sudah benar, tapi saya sarankan untuk dihitung lagi ya. Jangan merasa bahwa saya itu sudah paling sempurna ya. Karena yang namanya manusia itu pasti akan ada kesalahan ya. Pasti akan ada kesalahan. Jadi saya mohon untuk sebaiknya saya sarankan ya untuk dihitung lagi secara manual ya. Kalau misalnya masih error ya, kadang tuh kita macam-macam karena ini kan update terus setiap tahun. Bingung, bisa jadi isian dari BKU kamu beda dengan kami standarnya. Nah, untuk peralatan mesin itu di sini diisi. Ini sudah saya siapkan satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kotak itu 6 bisa nampung 6 rekening untuk peralatan dan mesin ya. 6 rekening untuk aset tetap lainnya juga. Jadi di rekeningnya diisi juga ini. Ini dapat dari mana? Dapat dari PKU. Dari PKU ini yang kodenya 5252 itu ya. Pokoknya kalau kodenya 52 itu modal ya dari PKU ya. Nah, ini misalnya nah, di BKU-nya tadi Ctrl F saja. Ya, kok tidak ketemu? Di kosong, tidak dipakai itu. Cari yang lain pokoknya. Pokoknya itu dapatnya dari itu di BKU. Ya, nah 52. Nah, ini 52 kan 06 monitor. Tuh, untuk pajaknya secara otomatis dia terkurang ya, tidak masuk di situ. Sebenarnya sudah sedemikian rupa saya buat kemarin pas itu. Nah, ini saya tandai saja ini apabila tutup bukunya di bulan nanti saya tulis ya. Kalau tidak dipakai ya. Ini cukup rumit saya jadi saya mau hapus rumus ini sayang karena cukup rumit kemarin supaya dia bisa otomatis 30 Juni per 6 bulan tutup bukunya. Oke. Nah, demikianlah untuk itu. Apabila masih kurang jelas juga silakan ditanya ya. Nah, ini sekilas ya untuk cara yang itu ya. Nah, ini kan mana PDF? Ada salah saya. Kalau dia itu error ya, sebelum digunakan aplikasinya itu ini diklik kanan dulu ya. Nah, setelah diekstrak ya, setelah aplikasinya diekstrak diklik kanan, kemudian pilih properties. Nah ini nanti ada di ujungnya itu namanya apply itu. Kita contohkan saja langsung ya di sini. Nah, ini kita ekstrak file. Nah, ini kan sudah ekstrak. Nah, di sini hasil ekstraknya itu kita klik kanan properties. Nah, itu ada pilihan on hide itu. Nah, di video yang lain tuh sudah saya buat di pokoknya di pojokan sini ada tulisannya hide on apa unblock 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 bukan unhide unblock ya. Kalau dia terblokir ya klik unblock. Nah, mana tadi yang saya download tadi yang nah ini nah 4 titik 4 titik.
Ini sudah juga tadi ya, sudah di unblock juga tadi ya. Pokoknya tuh ada unblock tulisannya, pilih yang unblock ya, jadi biar dia tidak terblokir. Oke, nah demikianlah panduan singkat saya seputar aplikasi kwitansi Akas untuk versi terbaru ini 3.4.8 ini, dengan berbagai perubahannya itu, termasuk yang paling fitur paling unggulan untuk ini hitungan-hitungan yang ini untuk belanja model peralatan aset tetap lainnya ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Ini videonya sudah 30 menit. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Saya tunggu buat kamu yang mau pesan, silakan bisa melalui link ID yang saya tampilkan di bawah, atau bisa langsung lewat WA ya. Tapi kalau lewat WA lebih bagus. Kalau kurang percaya bisa lewat link ID, itu otomatis ya. Kalau lewat WA kadang slow respon ya, tapi kalau saya sih secara pribadi lebih suka langsung lewat WA. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.